Apakah berarti kalau kalian pintar, kalau kalian sukses di kerjaan, tapi kalau kalian belum menikah dan punya anak, jadinya nggak sukses juga? Hai guys, it's Andrea at Ketemomanizer. Kita akan ngomongin tentang hashtag pencapaian. Perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi sampai keluar negeri kalau nanti jadinya di rumah doang jaga anak, masak di dapur? Perempuan ngapain sih ngejar karir dan jabatan? Nanti laki-laki takut loh nggak ada yang mau. Nanti single seumur hidup, gimana? Kenapa sih pencapaian itu harus selalu dikaitkan dengan menikah dan punya anak? Apakah berarti kalau kalian pintar, kalau kalian sukses di kerjaan, tapi kalau kalian belum menikah dan punya anak, jadinya nggak sukses juga? Kalau ada yang bilang, lu pasti masih jomblo karena nggak ada yang mau sama lu deh. Karena lu terlalu berpendidikan, karena gaji lu udah segini, dan juga karena jabatan lu tinggi. Ya udah, terus kenapa emangnya? Kenapa sih keberhargaan diri lu ini harus selalu dikait-kaitan dengan status hubungan lu saat ini? Jadi startup temen gue ini baru dapat funding senilai $1 juta, tapi di saat yang bersamaan, dia juga kebetulan baru tunangan. Tapi herannya, orang-orang tuh justru malah mengapresiasi dia karena dia sebentar lagi akan menikah, bukan karena dia berhasil raise fund senilai $1 juta. Dan dia yang kayak, gila ya kalau gue cowok, mungkin $1 juta ini akan lebih kayaknya pencapaian banget dibanding cincin di tangan gue. Selain itu, ketika lu berpendidikan dan punya ambisi tinggi, seharusnya lu nggak usah takut mengintimidasi laki-laki, karena dengan begitu, lu akan otomatis memfilter laki-laki yang benar-benar sepadan untuk mendampingi lu. Dan dengan begitu, otomatis anak-anak kalian juga akan dididik dan dibesarkan oleh orang tua yang cerdas dan berwawasan luas. Harusnya kalian bangga dong. Ada juga follower gue yang share di DM, katanya dia iri banget, lihat temennya kok kayaknya dimanja banget sama suaminya secara finansial. Apa-apa ditanggung, sedangkan dia harus kerja keras banget, sampai dia bilang ke gue, Cici aku juga pengen punya suami, aku pengen kayak temenku ini, aku iri banget sebenarnya lihat dia mau apa semua dikasih sama suaminya. Hey, tapi ada risikonya. Risikonya adalah, kalau lu terlalu bergantung sama seseorang, apalagi secara finansial, kebayang nggak kira-kira apa yang akan terjadi ketika orang tersebut akhirnya meninggalkan lu karena alasan apapun? Lu yakin nggak nanti akhirnya bisa berdiri sendiri lagi? Kebayang nggak kalau misalnya lu nggak ada pengetahuan tentang finansial sama sekali, lu nggak tahu cara manage duit gimana, even though misalnya lu akhirnya kawin sama laki-laki tajir, tapi misalnya tau-taunya dia utangnya banyak, kira-kira lu bisa manage nggak? Kira-kira lu bisa akhirnya nanti bantu support nggak keluarga lu? Atau lu terlalu bergantung sama dia sampai akhirnya lu tuh takut memutuskan hubungan dari dia, padahal hubungan tuh udah toxic banget sampai misalnya udah physical abuse. Kira-kira gimana? Karena ada follower gue yang sempat cerita juga, dia baru menikah 2 bulan, tapi ternyata suaminya ini suka physical abuse gitu. Dan dia akhirnya nggak tahan, tapi dia bilang dia tuh nggak bisa meninggalkan pernikahan ini, dia nggak bisa minta cerai. Karena ternyata dia dan keluarganya dia semuanya ditanggung secara finansial sama suaminya. Nah kalau kayak gitu, mau gimana coba? Menurut gue menikah dan punya anak bukan satu-satunya pencapaian dalam hidup. Kalau menurut kalian, apa sih definisi pencapaian? Share di bawah ya. Thank you guys for watching. See you!